Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan universitas, Bapak Rektor atau yang mewakili Bapak Wakil Rektor 4 yang kami tadi saksikan hadir, beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika, para anggota Majelis Guru Besar, para dekan, para ketua jurusan, dan seluruh jajaran yang kami hormati, Ketua DKM Masjid Unpad beserta seluruh jajaran juga, Bapak Ibu pembimbing, Bapak Ibu pembina, tadi ada Pak Cukup beserta jajaran, barakallahu fikum. Rekan-rekan sekalian, semua peserta kajian rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga setiap duduk kita termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang Allah syariatkan di waktu yang sangat agung ini, di bulan Ramadan, adalah anugerah besar bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia, Ramadan, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim, menjadi sumber segala kemuliaan kita. Ramadannya menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadarnya menjadi mulia lebih baik daripada 1000 bulan karena di dalamnya Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia sebelum dibawa oleh Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur sebagai nuzulul Quran sejak bulan Ramadan tahun ke-40 usia beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga malaikat yang membawa wahyu itu Al-Quran menjadi malaikat paling mulia Jibril alaihissalam, Rasul yang menjadi penerima dan penyampai wahyu Al-Quran menjadi Rasul paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tempat di mana Al-Quran itu turun pun menjadi tempat-tempat paling mulia di Makkah dan Madinah. Maka betul firman Allah Subhanahu wa taala, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Kita syukuri bulan Ramadan yang agung ini, yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, di mana amal-amal yang sunnah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan wajib, yang amalan wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala di sisinya sampai batas yang hanya Dia yang tahu. Dan kita semua berada dalam sebuah bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan siangnya difardukan berpuasa dan malamnya disunnahkan melaksanakan qiyamul lail, dua-duanya sebagai
jalan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Baik siam di siang harinya maupun qiyam di malam harinya dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bermuhasabah dan hanya merindukan balasan dari Allah semata-mata, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Demikian pula puasa sebagai ibadah fardu yang khusus di bulan Ramadan bersama Al-Quranul Karim yang diturunkan dalam bulan Ramadan itu menjadi pemberi syafaat kelak di yaumil qiyamah, ketika puasa berkata kepada Rabb kita Jalla Jalaluh, ya Rabbi, sesungguhnya dulu di dunia telah ku cegah dia di siang hari dari mengikuti syahwatnya, dari memuaskan nafsunya, dari makan, dari minum, dari hubungan seksual. Maka ya Rabbi, muliakanlah dia, ampuni semua dosanya, dan jaga dari api neraka serta masukkan ke dalam surga. Demikian pula Al-Quran mengatakan, duhai Rabbi, sesungguhnya hambamu ini di dunia pada malam hari telah kucegah dia dari kantuknya, telah kucegah dia dari berleha-leha dan tidur-tidur saja, untuk membaca firman-firman-Mu di dalam salat qiyamul lail maupun di luar salat dengan tilawah tadarus. Maka ya Rabbi, ampunilah semua dosanya, jagalah dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Dan di dalam bulan Ramadan yang agung ini, kita mendapati suasana yang begitu khas, suasana yang begitu istimewa. Disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dibelenggu setan-setan. Kita berada dalam keadaan yang pintu surga terbuka, harum, wangi dan sejuknya sampai kita rasakan di dunia, sampai kemudian kita bisa melaksanakan berbagai ketaatan, amal saleh, ibadah dengan sangat kondusif. Yang tidak kita dapati suasana demikian di bulan-bulan yang lain. Semangat kita untuk salat berjamaah di bulan Ramadan pasti lebih dibandingkan yang di bulan lain. Semangat kita untuk menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran pasti lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Semangat kita untuk bersedekah, mengeluarkan harta pasti lebih dibanding bulan yang lain. Semangat kita untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam, tarawih dan tahajudnya pasti lebih dibandingkan bulan yang lain. Inilah suasana Ramadan yang semua ketaatan terasa kondusif, terasa indah, terasa penuh makna, terasa bersemangat. Demikian pula wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, yang membuat kita semua merasakan bahwa bermaksiat itu sesuatu yang memalukan, yang aib, yang hina, yang kotor, lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bahkan orang yang terbiasa bermaksiat, dia menjadi enggan dan sungkan bermaksiat seperti di hari-hari yang biasa. Bahkan dia memutuskan sebagian untuk libur dulu maksiatnya. Nanti kalau sudah selesai Ramadan diteruskan, mudah-mudahan yang diteruskan adalah liburnya, gitu ya. Dan bahkan ya, teman-teman bermaksiat susah diajak, tempat-tempat bermaksiat banyak yang ditutup atau membatasi jamnya. Terasa sekali, sungguh merugi orang yang tetap bermaksiat di dalamnya, karena kita tahu bahwa di situasi Ramadan itu tughlaqu fi abwabul jahim, tertutup pintu neraka. Dan wa tughallu fihi asyayatin, dibelenggu setan-setan. Menurut Imam An-Nawawi, tentu yang dibelenggu secara hakiki adalah setan dari golongan jin. Tetapi setan itu minal jinnati wan nas, ada yang dari golongan jin, ada yang dari golongan manusia. Tentu masih ada manusia yang dalam dirinya terdapat sifat syaitaniyah,
yang tetap berkeliaran. Tapi bagaimanapun juga dia pasti merasakan terbelenggu, terbatas, susah, repot. Nah, mungkin dia mengatakan, susah Ramadan, repot Ramadan, sedih Ramadan, tidak bisa seperti biasa. Ada keterbelengguan di situ. Tentu ini juga kesempatan karena setan-setan dibelenggu, kita semua bisa melakukan ma'rifatun nafas atau mengenali diri pribadi kita sendiri. Mengenali hawa nafsu kita, mengenali hati kita sendiri, jiwa kita. Kalau setan-setan sudah dibelenggu, tapi ternyata keinginan kita untuk bermaksiat masih kuat, ya, semangat kita melakukan dosa masih tinggi. Jangan-jangan, na'udzubillah min dzalik, sebenarnya selama ini kita bermaksiat bukan karena digoda setan, tapi hawa nafsu kita sendiri memang perlu dirawat inap, perlu dimasukkan ke ruang perawatan intensif, diisolasi, dan perlu diberi ventilator barangkali untuk segera memulihkannya ya dari keadaan yang begitu telah parah dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita benahi di Ramadan ini insya-Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan semua keutamaan itu ditambah ibadah-ibadah kita yang terasa kecil tetapi berharga di sisi Allah. Seteguk air, sehirup susu, sebutir kurma. Oleh Nabi SAW disemangati kita untuk berbagi yang demikian, supaya bisa mendapatkan pahalanya orang lain yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Bagaimana Al-Quran diakrabi, dimesrai, setiap hurufnya 10 hasanat. Kalau mahir maka ma'as safaratil kiramil bararah, akan menjadi disertai oleh para malaikat yang mulia. Kalau terbata-bata falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Itu di bulan yang lain. Bagaimana di bulan Ramadan untuk dilipat gandakan secara luar biasa? Kesempatan untuk taubat, kesempatan untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Yang dibuka begitu lebar, begitu luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Jibril alaihissalam mengatakan keterlaluan orang yang Ramadan lewat darinya tapi dia belum diampuni Allah, maka dia tidak akan diampuni Allah. Logikanya kalau di bulan Ramadan di mana pintu ampunan yang begitu lebar dibuka, begitu luas dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak berkesempatan untuk meraih ampunan, maka bagaimana di bulan yang lain dia akan meraih ampunan Allah? Tentu sesuatu yang lebih berat, lebih susah baginya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Ramadan kita kali ini tetap optimal di kondisi pandemi yang tentu memiliki tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitannya tersendiri dalam menyemarakkan syiar-syiar Ramadan. Tentu kita harus memulai dari target apa, dari goals apa yang kita harapkan dari ibadah Ramadan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa dari suratul Baqarah ayat ke-183 sampai ayat ke-187 memberikan kepada kita 3 hal penting untuk kita capai, untuk kita raih di bulan Ramadan ini. Yang pertama, yang paling terkenal tentu adalah yang ada di ayat ke-183. La'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Yang kedua adalah yang Allah sebutkan dalam ayat ke-185, wa la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Dan yang ketiga ada di ayat ke-186, la'allahum yarsyudun, supaya mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 perkara penting yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai goal
ibadah Ramadan kita. Kita begin with the end, gitu ya, memulai dengan bagian akhirnya, memulai dengan goal apa yang kita harapkan, memulai dengan tujuan apa yang ingin kita raih, kita capai. Jadi yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Maka mari kita arahkan semua aktivitas ibadah Ramadan kita menuju kepada goals ini. Yang pertama la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Takwa tentu kita maknai sebagai imtithalul awamirillahi wa jitinabu nawahihi. Seperti yang dikatakan para khatib di hari Jumat, takwa itu adalah menyesuaikan diri, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka ketika Allah memanggil kita untuk menjadi orang bertakwa, la'allakum tattaqun, hakikatnya kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang mulia. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bertakwa dengan dia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga dia mulia di sisi Allah di akhirat, tapi juga sekaligus mulia di dunia karena dia tercegah dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan yang mungkar. Tercegah dari perbuatan yang membuat dia jatuh ke dalam kehinaan dan kebencian dari sesama manusia. Inilah la'allakum tattaqun, dan takwa itu juga bermakna menjadi insan yang hati-hati. Di antara produk Ramadan yang kita harapkan, selain kita menjadi orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, la'allakum tattaqun juga berarti kita menjadi orang yang berhati-hati di tiap langkah kehidupan. Sebagaimana puasa itu sendiri adalah kehati-hatian. Sehingga kita menyimak dialog Sayyidina Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wahai Ubay, apakah takwa itu? Ubay menjawab, takwa itu, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di sebuah tempat yang remang-remang sinarannya dan ada banyak onak duri dan jebakan di sana? Kata Sayyidina Umar, iya. Apa yang kau lakukan ketika itu? Tanya Ubay. Aku berhati-hati, kata Umar. Fadzalika taqwa. Simpul Ubay, itulah yang disebut sebagai takwa. Berhati-hati. Sebagaimana kita takwa bermakna berhati-hati di setiap langkah kehidupan. Di dalam puasa kita di bulan Ramadan kita berhati-hati. Jangan sampai melanggar apa-apa yang menjadi larangan-larangannya. Jangan sampai menabrak apa-apa yang menjadi batas-batasnya. Jangan sampai rusak pahala kita gara-gara hal-hal yang kemudian menjadi pengurang pahalanya. Itu berhati-hati kita senantiasa. Dan takwa itu adalah, kata Imam Al-Ghazali, berpangkal dari muraqabah menuju ke muhasabah, muahadah, bahkan mujahadah. Jadi muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Inilah yang kita latih betul-betul di bulan Ramadan dengan ibadah puasa kita, supaya kita menjadi orang yang merasa terus-menerus diawasi, dilihat, didengarkan, dicatat amal perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelak dibalas ke semuanya. Kita menjadi orang yang peka bahwa Allah melihat, Allah mendengar, meskipun tidak ada manusia yang melihat, meskipun tidak ada manusia yang di dekat kita yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Seperti ketika siang-siang kita berkumur untuk wudhu sholat zuhur, haus sekali di puncak siang itu, ya, kanan kiri kita tengok tak ada yang lihat, tapi apakah kita tega untuk memasukkan air itu ke dalam kerongkongan kita, membasahi saluran pencernaan kita? Toh kanan kiri tidak tahu. Hampir-hampir mustahil kita melakukan hal sedemikian, karena kita tahu puasa kita sangat mahal, puasa kita sangat berharga.
Sehingga kita tidak akan melakukannya karena meyakini meskipun teman di samping kiri kanan tidak ada yang tahu, tetapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Betapa indahnya kalau muraqabah yang semacam ini dibawa ke setiap aktivitas kita, bukan cuma dalam konteks puasa. Agar dia dibawa ke kantor sehingga tidak terjadi korupsi. Dibawa ke tempat pekerjaan sehingga dia merasa senantiasa diawasi Allah. Dia itqan, ihsan, ikhlas, bekerja dengan tekun, menjadi ahli, ya, bisa memberikan nilai tambah dan semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah dimanapun. Ya, sehingga semua hal yang menjadi persoalan manusia, dosa-dosa manusia yang bermula dari kealpaannya akan pengawasan Allah, ini seharusnya dilestarikan sifat muraqabah itu ke dalam berbagai bentuk dan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas, kesemuanya, setiap detik merasa diawasi oleh Allah. Dan itulah yang ingin kita capai di bulan Ramadan ini. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mulia dengan merasakan pengawasan Allah. Malu kepada Allah, sungkan kepada Allah. Karena kita tahu Allah mencatat semuanya dan kelak akan meminta pertanggungjawabannya. Lalu muahadah, mengingat janji kehambaan kepada Allah, sehingga kita yakin kita sedang on the track di Shiratal Mustaqim, bahwa Allah adalah Rabb, pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur segala urusan kita semua. Maka dia adalah ilah, dia adalah sesembahan satu-satunya yang hak untuk diibadahi. Muahadah, karena Allah pernah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Lalu kita menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami menjadi saksi. Allah mengikat perjanjian dengan kita dalam muahadah ini, sehingga setiap waktu sudah selayaknya kita gunakan untuk betul-betul mengingat janji kehambaan ini, sehingga kita mengisi hati kita dengan niat-niat yang baik, dengan program-program amal saleh, dengan rencana-rencana berkebaikan yang terus-menerus, sampai kita bisa bermuhasabah, menghitung-hitung bekal kembali, melihat ke dalam diri, introspeksi, dievaluasi, ya, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, bekal-bekal kita menghadap Allah. Apakah ketika bermuhasabah kita sudah sampai pada kesimpulan nikmat Allah cukup, dosa masih terlalu banyak, ibadah kita masih kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita muhasabai selalu. Sebagai bagian dari takwa. Orang yang takwa suka muhasabah. Dan berikutnya muaqabah, berani menghukum, memberi konsekuensi pada diri kita sendiri kalau kita melanggar komitmen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dilalaikan oleh kuda-kudanya dari salat asar kepada Allah, maka kuda-kuda itu pun disembelih karena Allah, ya. Maka Allah pun mengganti untuk Sulaiman sesuatu yang lebih baik. Semua yang ditinggalkan karena Allah pasti akan diganti dengan yang lebih baik, diganti dengan angin yang bertiup kemanapun Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan. Dia pun menjadi kendaraan yang tidak perlu memberi makan, tidak perlu diberi minum, tidak perlu dirawat, tidak perlu dibersihkan, dimandikan, dan seterusnya. Demikian pula Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk ke kebunnya dan keluar dari kebun, dia ketinggalan salat asar yang sudah bubar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, kebunku telah melalaikan aku dari salat asar, maka jadikanlah dia sebagai infak fi sabilillah. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, ya, sedekahkanlah hasilnya, tetapi tahanlah kebunnya supaya ke depan dia tetap bermanfaat ketika
tanganmu, dikelola olehmu. Masya Allah. Dan terakhir adalah mujahadah ya. Takwa itu untuk membuat kita terus berjuang mengistiqomahkan amal dan meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mengistiqomahkan amal dan mengikhlaskan niat kepada Allah semata-mata. Ini goals dari la'allakum tattaqun. Mari kita rumuskan program-program ibadah untuk memperkuat tujuan bertakwa. Tentu yang paling utama adalah puasa tadi. Tetapi kita juga bisa menyusun program-program yang lain untuk menguatkan ketakwaan kita dalam bentuk seperti untuk menguatkan muraqabah kita atau menguatkan muahadah kita, muhasabah kita, ya muaqabah kita sampai mujahadah kita. Semua ini adalah bagian dari upaya kita mengoptimalkan Ramadan di masa pandemi untuk meraih tujuan pertama, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, ya. Supaya kalian mulia, supaya kalian menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, supaya kalian berhati-hati, supaya kalian merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, goals yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita perhatikan di dalam ibadah Ramadan kita adalah wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur ini sesuatu yang kita asah di bulan Ramadan lebih tinggi. Karena kalau di bulan-bulan yang lain, ya ada hal-hal yang kita anggap sepele, kita anggap kecil, kita anggap tidak bermakna. Ternyata begitu kita berada di bulan Ramadan, dia menjadi sesuatu yang sangat agung, sangat indah. Kita diajarkan untuk peka dan bersyukur. Karena kalau air putih di bulan-bulan yang lain maka biasa saja, tetapi air putih di saat berbuka puasa, Masya Allah, terasa begitu nikmat, terasa begitu lembut, terasa begitu menyegarkan, terasa begitu menyejukkan, ya kata iklan, kayak ada manis-manisnya begitu ya, Masya Allah, karena kita mensyukuri ya air yang kemudian kita teguk sebagai buka puasa kita di bulan Ramadan ini yang sangat bernilai, sangat berharga. Kita harus melatih kemampuan kita untuk bersyukur, menjadi orang yang pandai bersyukur dengan wasilah berupa bulan Ramadan ini. Terlebih-lebih bukan cuma syukur atas nikmat-nikmat yang bersifat bendawi dan duniawi, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita bertakbir, memaha akbarkan Allah, dan bertahmid untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mensyukuri nikmat-nikmat yang tidak kasat mata, mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri nikmat taat, mensyukuri nikmat ibadah. Seperti firman Allah di ayat ke-185 ini, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kamu sempurnakan bilangan bulan Ramadan itu dengan tetap istiqamah, dan supaya kamu bisa bertakbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah dihidayahkannya kepadamu sebagai nikmat terbesar, hidayah yang kemudian kita semuanya hendaknya mensyukuri itu agar Allah menambah-nambahkan nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat berjuang, ya yang kita lakukan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka bersyukur kepada Allah, bertambah-tambah dari rasa syukur itu anugerah Allah kepada kita. Wala'allakum tashkurun. Maka puasa besok harus membuat kita menjadi insan yang pandai bersyukur. Insan pandai bersyukur itu yang pertama, dia suka menyebut asma Allah yang telah memberi nikmat dengan penuh pujian. Yang kedua, dia menggunakan nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah itu untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan amal saleh. Yang ketiga, bersyukur itu membuat dia berkenan, berbagi, peduli kepada sesamanya untuk membagi nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang memerlukan, kepada orang-orang yang
akan menerima manfaat itu dari kita sementara kita mendapatkan pahalanya, pahala yang tiada putus-putus, pahala yang terus mengalir karena apa yang dilakukan. Wala'allakum tashkurun, supaya kita semua menjadi orang yang bersyukur, terus berzikir, menyebut asma Allah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus memperbanyak zikir kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kepadanya. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun, supaya mendapatkan irsyad, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah goals tertinggi dari apa yang hendak kita raih di bulan Ramadan, sampai kepada titik Allah selalu membimbing dan mengarahkan kita dalam kehidupan ini berdasarkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi insan yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi. Allah menyatakan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, kata Allah, aku umumkan perang kepadanya. Hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang paling aku cintai, yaitu apa-apa yang aku fardukan. Dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah yang dia lakukan sampai aku mencintainya, kata Allah. Hatta hibbah, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara. Aku akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, dan aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Inilah setinggi-tinggi harapan kita mendapatkan irsyad dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah mengarahkan mata kita, mengarahkan telinga kita, mengarahkan lisan kita, mengarahkan tangan kita, mengarahkan kaki kita kepada segala sesuatu yang Allah ridhoi, kepada segala sesuatu yang Allah cintai. Dan kita lakukan juga semua itu untuk meraih keridhaan Allah, untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini kita melihat goals kita supaya bertakwa, supaya bersyukur, supaya mendapatkan irsyad, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita optimalisasikan Ramadan kita dan ibadah-ibadahnya. Ya, apa yang bisa kita optimalkan di dalamnya? Yang pertama adalah ibadah puasa itu sendiri. Bagaimana kita upgrade kualitas puasa kita? Qadarullah wa masyafa'al, dalam kondisi pandemi justru mudah-mudahan menjadi hikmahnya kita lebih bisa meningkatkan kualitas puasa ini. Karena kita tidak banyak bepergian, tidak banyak bertemu orang, tidak banyak melakukan berbagai macam kegiatan di luar sana. Kita upgrade kualitas puasa kita dari apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai puasa awam sampai ke insya Allah derajat khawasul khawas. Derajatnya orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa awam itu kata Imam Al-Ghazali, puasa menahan diri dari segala yang membatalkannya, dari nawaqidnya, dari makan, dari minum, dari hubungan seksual, ya. Kita mudah-mudahan sudah sampai di level ini, paling tidak kita bisa menahan diri kita dari semua yang membatalkan ibadah puasa. Ini level pertama yang ingin kita raih dalam ibadah Ramadan ini, puasa berkualitas, yaitu dia bersih dari segala yang membatalkannya. Yang kedua adalah meningkatkan puasa kita menjadi puasanya khawas, puasanya orang-orang istimewa, yaitu yang ikut berpuasa bukan hanya perutnya, yang ikut berpuasa bukan hanya saluran pencernaannya. Jadi bukan hanya meninggalkan nawaqidnya, pembatal-pembatalnya, tapi juga meninggalkan segala perkara yang bisa merusak pahala puasa itu. Kita mulai yang kedua ini belajar untuk berpuasa, mata kita ikut berpuasa.
Lisan kita ikut berpuasa. Telinga kita ikut berpuasa. Tangan kita ikut berpuasa. Kaki kita ikut berpuasa. Semua yang diperlukan, semua yang menjadi anggota badan diajak untuk berpuasa, menahan diri dari keinginan-keinginan, hawa nafsu, syahwat-syahwat, seluruh hal lainnya. Kita tidak boleh berhenti sampai di situ, mengupgrade kualitas puasa kita sampai ke level puasa khawasul khawas, yaitu puasa yang selain menjaga dari segala yang membatalkannya, selain mencoba mengupgrade menjadi puasa lisan, puasa telinga, puasa mata, puasa lutut, kaki, puasa tangan, semuanya. Juga dia mempuasakan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia isi hatinya dengan Allah, 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 tidak pernah putus. Hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Dan hatinya juga berprasangka baik kepada Allah. Hatinya juga berprasangka baik kepada sesama. Akalnya tidak overthinking. Akalnya tidak pesimistik. Akalnya optimistik. Dan terus-menerus mencerna, memahami, mengambil pelajaran dari dibentangkannya alam semesta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Ini yang pertama, supaya Ramadan kita optimal di masa pandemi, kita perlu mengoptimalkan puasa kita. Kalau untuk mengoptimalkan puasa itu, tentu kita juga perlu mengoptimalkan segala yang mengapitnya. Mengoptimalkan sahurnya, agar sahur kita bertabur istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sampai kemudian ke meja makan, ya, membekali diri untuk taat kepada Allah di saat pandemi ini dengan memakan menu-menu yang bergizi, yang bermanfaat, yang menguatkan imun tubuh, yang menjaga kesehatan kita. Melaksanakan puasanya dengan penuh kebaikan. Sepanjang hari sampai kemudian tiba waktu maghrib, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon segala kebaikan ampunannya. Bahkan doa-doa yang mustajabah yang disediakan di situ segera kita unjukkan ke langit, ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita optimalkan. Yang kedua yang perlu kita optimalkan di bulan Ramadan ini dalam kondisi pandemi ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang telah kita ketahui, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yata'ta' bihi falahu ajran. Orang yang mahir membaca Quran, maka dia bersama malaikat-malaikat yang mulia. Sedangkan mereka yang terbata-bata membacanya, pasti akan Allah bukakan ya dua pahala untuknya, pahala belajar dan pahala membaca. Maka mari optimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, baik dalam bentuk tilawah. Kita miliki target-target untuk menghatamkan Al-Quran. Mungkin kalau sekali hatam, maka satu hari satu juz, berarti setiap waktu sholat rata-rata 4 halaman. Kalau kemudian kita ingin 2 kali hatam, tentu tinggal mengalihkan 2 kali lipat, seterusnya. Juga kita jadwalkan untuk mempelajari terjemah, tafsir, dan bahkan tadaburnya. Mungkin setiap siang istirahat, kita jadwalkan membaca 2-3 halaman tafsir, dan merenungkan, mentadaburi maknanya untuk kehidupan kita. Atau bisa dilakukan setelah sholat tarawih, sebelum tidur. Atau bahkan bisa dilakukan setelah makan sahur,
menunggu waktu sholat subuh. Ini interaksi kita dengan Al-Quran Karim yang makin intens. Saya kira baik puasa maupun Al-Quran tidak akan terhalang oleh kondisi pandemi. Justru mungkin kita terbantu karena tidak banyak pertemuan, banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan baik puasa maupun Al-Quran. Yang ketiga yang bisa kita optimalkan adalah doa dan zikir kita sebanyak-banyaknya. Memohon kepada Allah karena begitu banyak waktu-waktu mustajabah di dalam bulan Ramadan. Selain waktu-waktu sahur, sepertiga malam terakhir, waktu berbuka, ya, waktu sepanjang puasa, waktu seba'da salat, kesemuanya kita sangat berharap bisa banyak berdoa, mohon kepada Allah atas hajat-hajat kita. Mohon ampunan, mohon rahmat Allah, mohon maghfirah Allah. Seterusnya, ini yang akan menjadi kekuatan juga bagi kita di bulan Ramadan. Dan doa dan zikir ini juga tidak terhalang oleh pandemi COVID-19. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita optimalkan adalah salat-salat sunnah kita. Tentu salat-salat sunnah kita yang bisa kita lakukan di rumah ataupun di kantor, di tempat kerja, ya, ada begitu banyak. Rawatib bagi fardu, ya, yang qabliyah maupun yang ba'diyah. Salat duha, ya, salat malam. Apakah kita mau mengikuti di masjid tarawih dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan? Apakah itu terasa cukup ataukah kita mau menambah di rumah dengan salat kita sendiri, pribadi, dan seterusnya. Optimalkan saja apa yang bisa kita raih. Ini karena tentu tadi ada kondisi-kondisi pandemi yang selalu membawa kita kepada kaidah la dharar wa dhirar. La dharar wa la dhirar, kita tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula menjatuhkan diri kita dalam bahaya. Kemudian dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya, mencegah terjadinya kerusakan, menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Makanya ada yang masih bingung, wah Ustaz, sholat kok softnya jaraknya lebar-lebar, itu bagaimana? Sah atau tidak? Sah, tidak ada masalah. Merapatkan soft itu jalbil masalah, meraih kemaslahatan. Merenggangkannya supaya tidak terjadi penularan penyakit, itu adalah darul mafasid, mencegah mafsadat. Tidak ada masalah. Nah, kalau ada setan di sela-selanya bagaimana? Oh, ya alhamdulillah kalau setan mau ikut sholat itu ya. Tapi kondisi seperti itu tentu adalah ada dalam pemaafan Allah, ya, perkecualian karena kondisi yang ada. Kemudian juga yang kita optimalkan setelah sholat sunnah adalah sedekah kita. Karena betapa berharganya saat pandemi ini, Allah juga menguji banyak saudara kita dalam kondisi lebih prihatin, dalam kondisi lebih susah. Banyak yang secara pekerjaan, bahkan ada yang di PHK oleh perusahaan. Banyak yang kemudian pendapatan mereka menurun drastis, banyak yang omsetnya jatuh, banyak yang tidak bisa bahkan bekerja. Ini tentu kesempatan untuk membahagiakan mereka dengan berbagi. Mungkin di antara berbagi yang paling indah, paling nikmat tadi, seperti yang dikatakan oleh Bapak Cukup, program untuk takjil, untuk berbagi makanan yang bisa digunakan orang untuk berbuka puasa sehingga kita bisa mengambil pahala puasanya. Jangan malu memberi yang sedikit, ya. Rasulullah menyebutkan seteguk air, sehirup susu, sebutir kurma. Artinya jangan malu memberi yang sedikit, karena tidak memberi karena malu itu lebih sedikit daripada memberi sedikit. Demikian, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita taufik sehingga kita mengoptimalkan ibadah Ramadan kita, meraih derajat takwa, meraih derajat syukur, meraih derajat mendapatkan irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.